Biasanya baik ular maupun satwa liar lainnya akan lebih agresif pada malam hari. Oleh karena itu, untuk mendekati ular yang satu ini, sebisa mungkin menghindari hutan dan menjadi ciri khas suasana hutan di malam hari seperti ini. Kehidupan liar satwa sebenarnya bisa dilihat pada malam hari, karena sebagian besar satwa liar beraktivitas di malam hari, baik untuk bermigrasi maupun mencari makanan. Beruntung sekali, tadi hujan dan sekarang sudah malam. Waktunya sekarang pagi, masuk ke dalam hutan dan melihat bagaimana sih satwa hidup di malam hari dan apa yang mereka lakukan ketika malam hari seperti ini. Penasaran kan? Ikut Panji sekarang yuk. Dibanding siang hari, menjelajah hutan di waktu malam hari lebih beresiko. Selain lebih banyak satwa liar yang beraktivitas pada malam hari yang bisa menjadi ancaman bagi saya jika terlalu dekat dengan mereka, pandangan mata juga sangat terbatas. Nah sekarang Panji mulai masuk ke daerah semak belukar. Lihat semaknya, kalau Panji ada di tengah-tengah semak ini, semaknya sekitar selutut Panji. Dan ini merupakan habitatnya ular hijau pohon, Trimeresurus arborabris, ular viper berbisa mematikan. Dan biasanya ular hijau pohon beraktivitas itu di malam hari seperti ini. Sehabis hujan dia biasanya turun ke bawah tanah untuk mencari tikus ataupun satwa lainnya yang tidur di malam hari. Cahaya lampu senter yang saya bawa cukup membantu saya untuk mencari dan melihat jejak-jejak satwa liar. Bahkan kali ini secara kebetulan saya tengah berada di jalur perlintasan satwa. Lihat, ada banyak pohon-pohon semak sini. Ini adalah pohon semak rambat. Kalau di Jawa Barat itu disebut ini arei. Dan kalau misalkan kita tenang, kita nggak bersuara, ada banyak suara binatang bunyi. Mulai dari suara serangga, suara burung, suara katak, dan suara-suara lain yang Panji belum kenali. Coba kita tenang, kita diam, kita dengarkan suaranya. Ada dengar kan? Piton molurus ini tampaknya sedang keluar dari sarangnya. Kemungkinan ular ini sedang berburu makanan. Ular sebesar ini sudah bisa memakan ayam, anak babi, dan anak monyet yang suka berjatuh dari atas pohon. Biasanya baik ular maupun satwa liar lainnya akan lebih agresif pada malam hari. Oleh karena itu, untuk mendekati ular yang satu ini, sebisa mungkin menghindar berhadapan langsung dengannya. Cahaya lampu rupanya menarik perhatian ular, sehingga ia tampak selalu berusaha mendekat ke arah cahaya lampu kamera. Lihat, di depan Panji, kita nemuin seekor piton nih. Tapi ini bukan piton yang biasa kita temuin, yaitu sanca kembang, bukan. Ini sanca bodo atau sanca kebo. Kita lihat dari dekat, mata ular yang satu ini warnanya tuh agak kebiru-biruan. Kenapa? Karena sepertinya ular ini nih mau ganti kulit. Kalau mau ganti kulit, matanya itu dari hitam berubah jadi biru. Dan warna kulitnya juga dari coklat jadi coklat pucet. Dia menyerang seperti ini. Wah. Ternyata ular ini tidak terlalu agresif. Mungkin karena dia mau ganti kulit, jadi dia nggak terlalu agresif. Ular sebesar ini bisa memangsa ayam ataupun tikus. Tapi biasanya di alam dia lebih suka memakan tikus dibanding memakan ayam.
Lihat, panjangnya hanya 1,5 meter dan belum sampai ke 2 meter. Sekarang kita lihat ular yang paling dapatkan ini jenis kelaminnya apa. Kepalanya kita jauhin. Masalah. Ini dia. Wih, ternyata jantan. Lihat, ada tonjolan di samping kanan kiri anusnya. Lihat ini, ada tonjolan merah, dan tonjolan inilah alat kelamin jantannya ular ini. Tuh, lihat, artinya ular ini jantan, bukan betina. Oke, ini adalah ular pertama yang saya temukan di malam hari ini. Ayo ikut lanjut. Rimbunan pohon bambu seperti ini merupakan habitat bagi predator yang ditakuti oleh semua ular, yaitu king cobra. Nah, sekarang Panji ada di hutan bambu. Sampai hutan bambu dan lihat daun-daun bambu ini kalau kering itu dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa, mulai dari serangga ataupun reptil untuk membuat sarang. Kenapa? Karena di saat kena air, apalagi kalau misalnya kena air hujan, daun bambu itu lembab yang keringnya. Jadi akan sangat berguna untuk membantu inkubasi telur satwa yang ada di dalamnya. Memasuki area rimbunan pohon bambu di malam hari dengan cahaya yang sangat terbatas membuat saya sedikit agak was-was, karena tempat seperti ini bisa saja menjadi sarang predator mematikan king cobra. Apalagi kondisi gelap membuat pandangan saya terbatas dan tidak mungkin bisa mendeteksi keberadaan kobra yang bisa saja datang dan menyerang secara tiba-tiba. Seperti yang saya duga, seekor king cobra berukuran cukup besar terlihat di antara rimbunan batang bambu. Begitu melihat sinar lampu, ia langsung bereaksi dan tampak langsung memberi respon siaga. Ular berbisa paling mematikan. Lihat, satwa ini tidak dapat disebut sebagai teman, karena biar bagaimanapun dia tetap memiliki naluri alam, naluri liar. Dia lebih baik melindungi dirinya sendiri dibandingkan untuk mencari teman, karena king cobra ini adalah predator, hewan soliter. Tatapan tajam mata king cobra yang selalu mengikuti setiap langkah dan kemanapun saya bergerak. Waktunya meninggalkan sahabat yang satu ini. Oke, ayo. Pelan-pelan. Masih aja dia marah. Wah. Akhirnya malam ini Panji berhasil menemukan beberapa satwa. Dan tadi siang pun petualangan Panji sangat berkesan lah pokoknya. Sekarang sudah malam, Panji sudah melihat bagaimana sih satwa hidup di malam hari, dan Panji sudah melihat juga gimana reaksi mereka ketika kita datang ke habitatnya. Nah, sekarang waktunya untuk istirahat dan melanjutkan petualangan selanjutnya besok. Panji harus mengumpulkan kembali tenaga pagi nih malam ini. Tidur dulu. Dah. Denyut kehidupan malam di tengah belantara hutan